olahraga juga loh Sagun ya? Iya dong, kita di kondisi seperti ini kita tetap harus rajin berolahraga. Supaya apa? Badan kita tetap sehat, kuat. Seperti itu loh Sekempa. Iya bener loh Sagun. Di masa-masa corona ini kita harus olahraga supaya imun tubuh kita semakin meningkat dan kita terhindar dari corona. Betul. Oke loh Sekempa, sampai jumpa di ibadah nanti ya. Ingat jam berapa? 12:30 siang. Oke loh Sagun. Sampai ketemu lagi ya. Bye. Halo Sagun, ketemu lagi. Betul, kita ketemu lagi. Saatnya kita mau beribadah. Tadi kan Mas Sagun kita sudah olahraga ya, ketemu saat olahraga. Betul, kita tadi sudah berolahraga supaya badan kita sehat. Ya, selain badan kita sehat, kita juga perlu kerohanian kita sehat enggak, Mas Sagun? Perlu dong. Oleh sebab itu kita ada di sini. Kita mau beribadah online, adik-adik. Nah, adik-adik siap ya yang ada di rumah? Mas Sekempa, kita sapa dulu dong adik-adik kita yang di rumah. Ya. 1, 2. Halo adik-adik di rumah. Wah, Mas Sagun, sebelum kita ibadah online, kita mau beri semangat kepada adik-adik. Kita mau tepuk semangat loh biar adik-adik di rumah Betul semangat sekali. juga. Supaya kita semua semangat. Bener, ayo kita tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Yeay. Mas Sagun, kita kan sudah semangat karena kita tadi tepuk semangat. Tapi kita mau lebih semangat lagi karena kita mau ada satu lose yang bersama-sama dengan kita. Kira-kira siapa ya? Siapa losenya? ya? Ayo tebak. Penasaran ini. Penasaran ya? Ya Laus Agun aja penasaran siapa ini ya? Ya, kita panggil ya. Mau tau nggak? Lose. Mau, Laus Agun penasaran banget nih. Lose Fani. Lose Laus Fani. Fani. Pasukan. Siap. Hai adik-adik. Tadi Losofani ala-ala tentara tuh karena bajunya Losofani sudah pakai army. Nah, tapi kita kan mau ibadah nih. Adik-adik sudah siap kan? Nah, Loso mau tanya nih sama Loso-Loso dua, udah siap belum mereka? Sudah siap? Siap. Siap. Sudah siap? Siap. Kita semua sudah siap. Ayo semangat. Kita akan mulai ibadah ini, tapi kita berdoa dulu. Lipat tangan, mata ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami boleh kembali beribadah. Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah lagu yang baru. Mari bersama-sama kita belajar lagu baru, lagu Yesus sayang padaku. Karena Yesus teramat sayang pada kita. Dia rela mati di kayu salib. Demi siapa? Demi Lose Kempa dan demi adik-adik yang orang-orang yang berdosa. Yesus mati bagi kita, Dia telah menebus kita, dan kita telah lunas dibayarnya. Mari bersama adik-adik kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Mari adik-adik semua kita dengan sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Mari kita katakan Yesus sayang padaku karena Dia memang mengasihi setiap kita. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Dia mengangkatku jadi anaknya. Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku.
tanganku, kita angkat tangan kita. Padaku, sangat sayang padaku. Benar ya Tuhan, Kau mengasihi setiap kami. Jadi anaknya, Yesus sayang padaku, sangat sayang padaku. Tangan kanannya menuntunku, karena Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang padaku. Karena Yesus sayang padaku. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Kristus. Kita siap siaga melawan iblis karena Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang senantiasa menjaga dan melindungi kita. Akulah pahlawan Kristus. Ayo adik-adik, kita sebagai laskar-laskar Kristus, kita pantang mundur. Mari bersama kita memuji Tuhan dengan pujian pahlawan Kristus. Yes. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak jor dengan imanku. Akulah pahlawan Kristus. Ku maju terus, maju pantang mundur. Kulihat kanan kiri iblis musuhku. Ku tembak jor dengan imanku. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian semuanya? Nah, udah siap dong mendengarkan kebenaran firman Tuhan siang hari ini? Kita akan berdoa dulu ya sebelumnya. Kita mohon Tuhan menolong setiap kita untuk mengerti, memahami firman Tuhan siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan jikalau pada siang hari ini kembali kami diberi kesempatan untuk kembali belajar firman Tuhan. Mari Tuhan tolong setiap kami, Tuhan tuntun hati kami, berikan kepada kami konsentrasi untuk mendengarkan dengan baik setiap firman yang disampaikan kepada kami. Tuhan tolong kami untuk bisa mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga Roslen yang akan menyampaikan, Kau boleh memakainya dan memberkati sehingga sungguh ya Tuhan, setiap firman yang akan disampaikan menjadi berkat bagi semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, di antara kalian ada nggak yang melihat dan membaca publikasi ibadah kelas tengah minggu ini, hari ini? Ada? Bagi kalian yang membaca publikasi ibadah kita, pastinya tahu dong tema firman Tuhan kita siang hari ini. Apa temanya? Yesus menghadapi pencobaan. Nah, adik-adik, sama seperti Yesus pernah mengalami pencobaan, kita semuanya pernah dan akan mengalami berbagai macam cobaan dalam hidup kita. Pencobaan atau cobaan-cobaan itu datang tanpa kita harapkan dan datang dalam berbagai cara. Cobaan-cobaan itu datang menggodai kita setiap hari. Siapa yang menggodai kita adik-adik? Siapa? Iblis. Wah, apa ya maksud iblis? Mencobai kita, menggodai kita dengan cobaan-cobaan itu? Ada yang tahu? Nah adik-adik, iblis ingin agar setiap kita anak-anak Tuhan tergoda untuk melakukan dosa, tergoda untuk melanggar perintah Allah. Wah, jahat sekali ya si iblis itu adik-adik. Ya, karena namanya juga si jahat. Oleh karena itu, kita semua harus waspada.
kita harus selalu berjaga-jaga terhadap iblis, terhadap godaan iblis. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum lebih lanjut kita belajar firman Tuhan siang hari ini, Lause ada pertanyaan-pertanyaan buat kalian semua nih. Dijawab ya. Pertanyaan yang pertama, jika kalian lapar tapi belum waktunya makan siang atau makan malam, apa yang menggodaimu? Apa adik-adik? Mama masih masak nih di dapur, masih masak, tapi kita sudah lapar. Apa yang menggodaimu? Apa yang menggodai kita? Ya, mungkin kita tergoda untuk makan permen mungkin, makan es krim, makan snack-snack mungkin, atau makan kue. Wah, kita tergoda ya, benar gak sih adik-adik? Pertanyaan yang kedua, jika kalian sedang duduk manis, mengerjakan tugas sekolah, mengerjakan PR, atau papa mama menyuruh kalian tidur siang, apa yang menggodaimu? Apa yang menggodai kalian ketika papa mama suruh tidur siang? Atau ketika kalian duduk manis mengerjakan tugas sekolah? Apa ya? Wah, mungkin kamu tergoda untuk main gadgetmu, main handphone, main games, atau nonton TV, atau main-main yang lainnya. Nah, pertanyaan yang ketiga nih, yang paling menarik nih adik-adik. Jika kamu mau beribadah atau sedang beribadah, apa yang menggodaimu? Apa nih yang menggodai kalian ketika sedang beribadah? Yuk, apa nih? Mungkin kalian tidak konsentrasi karena sambil mainan, sambil ngobrol mungkin, sambil ganggu cecenya, ganggu titinya mungkin. Bener gak? Nah, atau nih, ketika kamu sedang mengerjakan soal-soal ulanganmu, apa yang menggodaimu? Apa adik-adik? Ya, mungkin kalian tergoda untuk melihat punya teman, menyontek. Wah, bener kan nih? Nah, adik-adik, itu adalah contoh-contoh cobaan-cobaan yang menggodai kita setiap hari, yang bisa merugikan diri kita, dan yang paling fatal, yang paling parah, kita berdosa terhadap Allah, kita melanggar perintah Allah. Adik-adik, apakah kalian ingat kisah manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena apa? Karena mereka gagal mentaati perintah Allah. Akibat dosa mereka itu sangatlah fatal, sangatlah mengerikan. Manusia terpisah dari Allah, merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Tapi adik-adik, kita sungguh bersyukur kepada Allah bahwa Dia memberikan Yesus Kristus datang ke dunia, lahir ke dunia ini, mengatasi dosa manusia dan mengatasi pencobaan-pencobaan kita. Masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Di sana diceritakan bagaimana Yesus kecil sampai Dia berumur 12 tahun. Dikatakan bahwa Yesus tidak pernah berbuat dosa nih adik-adik. Dia selalu taat kepada Allah Bapa di surga. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Yesus mengalami pencobaan ketika Dia sudah dewasa. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini terdapat di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, di sini diceritakan bagaimana Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika setelah Yesus dibaptis, kira-kira Yesus berumur 30 tahun. Jadi Yesus sudah dewasa nih adik-adik, berumur sekitar 30 tahun, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ketika itu Yesus hampir siap melaksanakan pekerjaan pelayanannya, yaitu menyembuhkan, melakukan mujizat-mujizat, kemudian mengajar orang banyak dan mengampuni dosa manusia, yaitu mati di atas kayu salib. Namun sebelum itu dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk mempersiapkan dirinya menghadapi apa yang akan dia alami. Nah, pada saat itu Yesus
sendirian di padang gurun selama 40 hari, 40 malam. Yesus sama sekali tidak makan dan tidak minum. Adik-adik coba kita bayangkan ya, berada di padang gurun sendirian selama 40 hari, 40 malam dan tidak makan, tidak minum sama sekali. Kalau kita bayangkan, padang gurun di siang hari pastinya sangat panas. Kalau malam hari pastinya sangat dingin. Wah, Yesus pastinya sangat lapar, sangat haus, lemah dan lelah. Yuk, kita perhatikan apa yang terjadi dengan Yesus sebagai berikut. Maka Yesus dituntun oleh Roh Kudus ke padang gurun. Yesus sedang berjalan di padang gurun. Bapa, di sini aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yesus berada di padang gurun selama 40 hari, 40 malam, tanpa makan dan minum. Ia senantiasa berdoa kepada Bapa di surga untuk mengetahui kehendak Bapa dan mengetahui setiap misi yang akan dilakukannya. Setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, iblis tahu bahwa Yesus sendirian di padang gurun itu, dan ia tahu bahwa anak Allah itu dalam keadaan lapar, lemah dan lelah. Jadi, iblis menantikan saat yang tepat untuk mencobai agar Yesus berbuat dosa. Ia pun datang dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti, sehingga engkau tidak kelaparan lagi." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Yesus memang sangat lapar dan dia dapat saja mengubah batu itu menjadi roti. Tetapi Allah mengutus dia ke dunia ini bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Yesus percaya kepada Allah untuk memberikan semua yang ia butuhkan. Dia tahu bahwa menaati Allah itu lebih penting daripada sekedar mendapatkan makanan. Iblis sangat marah ketika mendengar jawaban Yesus dan dia berusaha mencobai Yesus lagi. Kemudian iblis membawanya ke bagian yang paling tinggi dari bait Allah di Yerusalem dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, ayo terjunlah ke bawah, sebab firman Allah mengatakan bahwa malaikat-malaikatnya akan melindungi engkau, sehingga kakimu tidak akan terluka oleh batu di bawah sana." Kata Yesus kepadanya, "Tetapi di dalam Alkitab juga ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis itu pintar bukan? Dia menggunakan firman Allah juga, tetapi tidak menggunakannya dengan benar. Sekali lagi Yesus menjawab iblis dengan firman Allah. Yesus tahu bahwa adalah penting bagi umat Allah untuk hidup dengan iman dan firman-Nya, bukan dengan tanda-tanda yang besar dan menonjol. Kemudian iblis membawa Yesus naik ke puncak gunung yang tinggi dan menunjukkan kepadanya semua kota dan kerajaan yang ada di dunia ini dan berkata, "Aku akan memberikan semua ini kepadamu jika engkau mau sujud menyembah kepadaku." Iblis terus saja berusaha membuat Yesus melakukan hal-hal yang salah. Dia tidak siap menyerah. Iblis mencoba untuk menghancurkan Yesus dan karya yang ditugaskan Bapa kepadanya untuk dilakukan bagi dosa manusia. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Iblis pun meninggalkan Yesus. Ia gagal untuk membuat Yesus berbuat dosa dan melakukan kesalahan. Dan sekarang ia tahu bahwa Yesus akan menaati Allah dan mati di kayu salib untuk dosa umatnya. Iblis pun meninggalkan Yesus. Ia gagal untuk membuat Yesus berbuat dosa dan melakukan kesalahan. Dan sekarang ia tahu bahwa Yesus akan menaati Allah Bapa di surga dan mati di kayu salib untuk dosa-dosa umatnya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat bagaimana Yesus mengatasi pencobaan di padang gurun. Yesus menang. Adik-adik, Yesus hidup
Yesus mati, kemudian Yesus bangkit lagi, mengalahkan dosa dan menang atas pencobaan. Adik-adik, mungkin dalam hidup kita, kalian yang masih kecil, nanti dewasa akan mengalami berbagai-bagai cobaan dalam hidup ini. Tapi ingat adik-adik, kita harus menang terhadap pencobaan-pencobaan itu. Ketika pencobaan-pencobaan itu datang menerpa kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ingat ya, yang pertama adalah kita harus selalu berjaga-jaga dan waspada terhadap setiap pencobaan-pencobaan yang datang kepada kita. Kita harus mengatakan tidak pada iblis. Dan yang kedua, kita belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun. Kita harus berpegang dan bersandar kepada firman Tuhan, sehingga ketika pencobaan itu menimpa kita, kita tahu bagaimana kita harus bertindak dengan benar sesuai dengan firman Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga, hendaklah kita boleh setia dan taat hanya kepada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan kita pada siang hari ini adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah menyertai akan firman Tuhan kami pada siang hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan yang memampukan setiap kami agar ketika kami boleh dicobai, kami boleh kuat, kami boleh tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Setiap kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati hidup kami dan memampukan kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang kita dengar tadi, adik-adik harus waspada karena iblis seperti singa yang mencari mangsa. Tapi kita tidak perlu takut karena kita pasti menang, karena Tuhan adalah juru selamat kita. Iblis itu musuh kita, dia lari seperti singa. Dia kata itu ini, dia cari sana sini. Iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota, dengan darah yang mulia dia tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Mari adik-adik, kita satu dalam doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memelihara kami sepanjang minggu ini. Terima kasih juga ya Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tiba saatnya kami memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan persembahan ini pun dapat dipakai dalam pelayanan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkati juga usaha papa mama kami, berkati juga kami yang studi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar dari firman Tuhan bagaimana iblis itu terus mencari mangsa. Bahkan adik-adik, dia mencobai Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, Tuhan Yesus berhasil mengalahkan dia. Iblis kalah telak dan dia tidak bisa mengalahkan Tuhan Yesus. Nah, begitu juga kita adik-adik. Kita harus terus belajar firman Tuhan, jangan malas-malasan, sehingga kita kuat bisa mengalahkan iblis. Nah, oleh sebab itu kita harus berani tampil beda. Kuat
Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali belajar dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau boleh tolong kami, Engkau mampukan kami, sehingga kami boleh terus tetap kuat di dalam Tuhan, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh iblis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terus pimpin dan sertai langkah hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pasukan, bubar! Bubar. Kenapa bubar? Kenapa tidak bubar? Kan sudah selesai. Karena ibadah kita sudah berakhir. Oh, ibadah sudah berakhir. Terus gimana? Kita mau sapa adik-adik semua yang di rumah. Kalau ibadah sudah berakhir. Oke, 1, 2, 3.